Bab 1301 Sempurna nomor 1. Vieira melanjutkan, alasan mengapa kami menyebutnya perfect nomor 1 adalah karena selain memastikan kekuatan serangan yang kuat, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang sempurna. Perfect nomor 1 mengintegrasikan gen tardigrade dengan sangat baik, dan pertahanannya sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Kami telah menguji dan memperkirakan tubuhnya, dan tidak takut terhadap serangan fisik, air atau api, dan bahkan bom nuklir kecil pun tidak dapat merusaknya. Jika kami ingin menghancurkannya, kami hanya dapat menggunakan nuklir besar bom. Kerja bagus. Carlos menjadi semakin bersemangat. Kekuatan serangannya sebanding dengan prajurit tingkat atas. Ditambah dengan kekuatan pertahanan yang hampir abadi ini, jika ada dewa di dunia ini, jika itu ada, maka itu pasti sempurna nomor 1. Setelah merasa bersemangat, dia bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kita mengendalikan sepenuhnya makhluk sekuat itu? Ini adalah pertanyaan paling kritis. Jika makhluk sekuat itu diciptakan dan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya sendiri, apa yang akan terjadi pada manusia? Ini hanyalah sebuah bencana. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Carlos. Kami sekarang menggabungkan chip itu ke dalam otak Perfect No. 1. Dalam waktu sekitar 20 jam, chip itu akan menjadi pelayan kami yang paling setia dan sepenuhnya mematuhi semua perintah kami. Melakukan pekerjaan dengan baik. Anda telah memberikan kontribusi besar kepada kami kali ini. Saya pasti akan memberi penghargaan kepada Anda dengan baik. Carlos tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana Perfect nomor 1 menciptakan penampilannya? Sesuai permintaanku. Tentu saja, kamu bisa melihat gambarnya. Kata Vieira sambil mengambil remote control dan menekannya, dan seorang pemuda tampan muncul di layar lebar. Penampilan luar biasa. Bagus sekali, sungguh bagus. Carlos menatap foto itu lama sekali dan tidak menemukan kekurangan apapun. Setelah kita memilikinya, setelah kita membunuh Ye Bufan, kita bisa menyusupkannya ke pedalaman Tiongkok. Lalu kita bisa menghancurkan sarang paviliun Suanyuan dalam satu gerakan. Mari kita lihat bagaimana mereka bertarung dengan kita. Hahaha. Katanya, semakin heboh, dan akhirnya hahaha tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Perfect nomor 1 pasti tidak akan mengecewakanmu. Ini pasti akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Vieira sedang berbicara ketika tiba-tiba seorang pemuda jangkung dan kurus berlari masuk dari luar. Tuan Vieira, terjadi sesuatu. Mengapa Anda begitu bingung? Tidakkah Anda melihat bahwa saya sedang menelepon bos? Vieira jelas sangat tidak puas dengan kinerja bawahannya. Maaf, bos, saya benar-benar terlalu cemas. Seseorang telah menyelinap ke markas kita. Vieira mengerutkan kening dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah orang-orang yang tidak tahu cara hidup atau mati sering menyelinap di masa lalu? Lakukan saja secara langsung. Biarkan saja mereka bertiga membunuh Sofia. Kata Lampard, itulah masalahnya. Orang-orang yang menerobos masuk terlalu kuat, yang lain telah menghancurkan dirinya sendiri. Saya rasa seharusnya begitu. Itu jatuh ke tangan penyusup. Petik 2. Apakah masih ada situasi seperti itu? Ekspresi Vieira berubah. Dia tidak pernah muncul sejak mereka menduduki Grand Canyon of Death dan mengaturnya sebagai markas rahasia. Dalam situasi ini, dengan keahlian khusus yang dikendalikan oleh Sofia dan mereka bertiga, tidak peduli orang kuat macam apa yang menerobos, pada akhirnya akan menjadi jalan buntu. Apa yang terjadi? Mungkinkah para petinggi mengetahui rahasia tempat kita dan mengirim pasukan? Lampard berkata, saya telah mengambil video pengawasan. Itu bukan pasukan. Hanya ada selusin orang, tapi satu di antara mereka adalah seorang pria muda. Sangat kuat. Seluruh Grand Canyon of Death adalah markas rahasia Area 51. Kamera rahasia yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sini, dan hampir setiap gerakan berada dalam lingkup pengawasan. Lebih dari selusin orang. Siapa mereka? Panggil mereka dan biarkan aku melihatnya. Biasanya, dengan kemampuan pertahanan Death Canyon, mustahil untuk menyerang kecuali pasukan reguler dikirim di atas. Lampard mengeluarkan laptop kecil dari sakunya dan mengoperasikannya beberapa kali. Kepala Carlos menciut ke sudut,
dan kemudian gambar Ye Bufan dan yang lainnya muncul di layar lebar. Ye Bufan, sialan, dia begitu dihantui sampai-sampai dia benar-benar datang ke sini. Sebelum Fiera sempat berbicara, Carlos di seberang telepon langsung mengenali Ye Bufan. Fiera tertegun pada awalnya, dan kemudian berteriak dengan gugup, dia sebenarnya ada di sini, bos, apakah orang ini telah menemukan markas rahasia kita? Jadi itu tidak mungkin. Carlos menyentuh kepalanya yang besar dan botak, merenung sejenak dan kemudian berkata, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mengetahui tentang kita melalui saluran khusus. Kemungkinan lainnya adalah dia mungkin saja punya hal lain dan datang kepada kita secara tidak sengaja. Fiera bertanya, bos, apa yang harus kita lakukan? Abaikan dia dulu. Mungkin sebaiknya kita tidak mengekspos markas kita. Ekspresi kebanggaan melintas di wajah Carlos. Sebenarnya, untung dia ada di sini. Ini adalah nikmat Tuhan bagi kami. Kami akan membunuh Ye Bufan secara langsung. Ketika chip sempurna nomor 1 berhasil diintegrasikan, saya kembali ke Tiongkok dan langsung memotong paku di paviliun Suanyuan. Sesaat dan berkata, tetapi apa yang harus kita lakukan jika targetnya adalah markas kita? Haruskah kita membunuhnya terlebih dahulu? Apakah menurutmu mungkin untuk membunuhnya terlebih dahulu? Carlos menggelengkan kepalanya dan berkata, sampai perfect nomor 1 berhasil menyatu, tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi lawannya, apalagi membunuhnya. Dengan cara ini, jika dia benar-benar datang ke markas, kita akan menutup pintu rapat-rapat dan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk bertahan. Kita harus menunggu sampai perfect nomor 1 berhasil berintegrasi, dan kita tidak boleh membiarkan usaha kita sebelumnya sia-sia. Saya tahu bos. Petik 2. Fiera mengatakan ini, tapi dia sedikit tidak yakin. Dia telah beroperasi di pangkalan ini selama bertahun-tahun, dan ada banyak pengembang otak kuat yang jauh lebih kuat dari Sofia dan lainnya. Menurutnya, tidak sulit untuk membunuh Ye Bufan. Tampaknya mengetahui apa yang dia pikirkan, Carlos berkata, kamu belum pernah bertengkar dengan Ye Bufan, jadi kamu tidak tahu betapa sulitnya orang ini. Jangan bertindak gegabah, cepatlah melebur ke sana, dan pada saat yang sama perhatikan baik-baik tindakan lawan. Semuanya fokus pada pertahanan, dan Anda harus menundanya sampai perfect one berhasil apapun yang terjadi. Fiera mengangguk dan berkata, ya, Tuan Carlos, saya pasti akan melakukan apa yang Anda minta. Petik 2. Lakukan pekerjaan dengan baik dan jangan mengecewakan saya. Jika Anda berhasil kali ini, saya akan memberi Anda promosi dan memberi Anda kekayaan tanpa akhir seumur hidup. Petik 2. Setelah Carlos menutup telepon, kepalanya yang besar dan botak menghilang dari layar. Fiera kembali ke Lampard dan berkata, atur untukku dan sembunyikan semua tangan di luar pangkalan. Anda harus memperhatikan pergerakan orang-orang itu. Jika mereka tidak datang ke markas kami, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lampard berkata, bagaimana jika mereka menuju markas? Sedikit kekejaman melintas di wajah Fiera. Kalau begitu lakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka, dan bunuh mereka jika kamu bisa. Petik 2. Jadi begitu. Petik 2. Setelah berbicara, Lampard berbalik dan meninggalkan ruangan. Bab 1302 gelombang serangan pertama. Ye Bufan dan yang lainnya beristirahat malam itu tanpa insiden, dan melanjutkan perjalanan mereka setelah sarapan keesokan paginya. Beberapa orang berjalan maju sejauh 5 atau 6 kilometer. Menjelang tengah hari, masa depan tiba-tiba berubah. Mereka berteriak kegirangan, saudara Ye, saya merasakan keberadaan tongkat emas. Tampaknya petanya benar. Kami benda suci dari suku Tu memang bersembunyi di sini. Benarkah? Hebat sekali. Feili juga sangat senang mendengar berita itu. Dia awalnya khawatir bahwa hal-hal yang tercatat di peta tidak ada hubungannya dengan tongkat emas. Benar-benar tidak ada harapan untuk keluargaku. Sekarang sudah dipastikan menjadi tongkat emas. Selama bisa diperoleh, itu akan bisa membantu keluarga Lawrence menghilangkan kutukan darah dan memulai hidup baru di masa depan. Ini yang terbaik. Ye Bufan juga sangat ingin melihat hasil ini dan berkata, dapatkah Anda merasakan seberapa jauh jaraknya? Fucher berkata, menurut catatan suku Tu kami,
orang suci dapat merasakannya di dalam 10 mil. Dengan adanya staf, diperkirakan masih ada 10 mil jauhnya. Petik 2. Apakah hanya tersisa 10 mil? Ayo cepat ke sana segera. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, semuanya berangkat lagi. Nowitzki mengikuti di belakangnya dan berkata, "Bos, sejauh ini tidak ada pergerakan di area 51. Apakah menurut Anda mereka takut pada Anda, atau mereka punya rencana lain? Siapa tahu, kita hanya perlu berhati-hati." Bufan sekarang mengetahui terlalu sedikit informasi tentang area 51 dan tidak dapat membuat penilaian yang tepat. Strateginya saat ini adalah menghancurkan lawan jika muncul. Jika lawan selama ini bersembunyi, tunggu hingga dia mendapatkan tongkat emas. Di markas rahasia, Lampard bergegas ke kamar Vieira. "Bos, Ye Bufan dan orang-orang itu datang ke markas kami." Vieira mengerutkan kening, "Apakah Anda yakin membidik kami? Apakah mereka ada di sini? Apakah mereka lewat atau masuk arah yang salah?" "Mungkin tidak. Saya sudah mengamati mereka sejak lama. Mereka berjalan lurus ke arah kita. Saya yakin target mereka ada di sini." Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain mengetahui bahwa markasnya dibangun secara diam-diam. Dia bertanya lagi, "Berapa jauh dari pangkalan?" "Tidak jauh, hanya tersisa sekitar 2,5 km. Apakah begitu dekat?" Vieira ragu-ragu dan berkata, "Penggabungan Perfect 1 hampir sampai. Dibutuhkan 2 berjam-jam untuk mengatur semua upaya untuk menghentikan mereka." "Saya tahu, bos." Lampard menyetujui dan berbalik untuk membuat pengaturan. Ye Bufan dan yang lainnya maju sekitar 5 mil, ketika tiba-tiba ada ruang terbuka lebar di depan mereka. Hutan perawan yang menjulang tinggi menghilang dan digantikan oleh sebuah lembah. Sebuah puncak gunung terlihat samar-samar tidak jauh dari sana. Di masa depan, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke sana, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye, saya bisa merasakannya. Tongkat emas ada di sana." Feili mengikuti dan berkata, "Menurut catatan di peta seharusnya juga ada di lokasi itu." Sepertinya kita tidak salah. Semua orang melihat ke arah gunung dengan kegembiraan di wajah mereka. Namun saat ini, awan hitam terlihat melayang dari puncak gunung. Ekspresi Nowitzki tiba-tiba berubah. "Bos, apa itu?" Saat ini, semua orang juga memperhatikan perubahan di sana. Yang terbang di atasnya bukanlah awan gelap sama sekali, melainkan ribuan kelelawar besar. "Ya Tuhan, ini segerombolan kelelawar!" Feili berseru, "Bukankah makhluk-makhluk ini hanya muncul di malam hari? Mengapa mereka ada di sini di siang hari bolong?" Melihat kawanan kelelawar yang sangat banyak, Nowitzki bahkan surga master tingkat tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. "Itu area 51. Mereka pasti mengambil tindakan." Cole menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Apakah sekelompok besar kelelawar akan menyedot orang ke dalam mumi? Untungnya, kita memiliki bosnya di sini, jika tidak, ini akan terjadi." Ini benar-benar berakhir. Setelah dia mengatakan ini, yang lain segera merasa sedikit lebih tenang. Dengan adanya Ye Bufan, mereka dapat menangani semua semut dan tikus sebelumnya, serta kelompok kelelawar ini. Kelelawar itu datang dengan sangat cepat, dan mereka sudah dekat ketika beberapa orang sedang berbicara. Dibandingkan dengan kelelawar biasa, kelelawar ini berukuran sangat besar, dengan sayap terbentang lebih dari 1 meter jauhnya. "Teknik tombak es," teriak Mirai, mengaktifkan tekniknya, dan melihat ratusan tombak es menembaki kelelawar di udara. Kekuatan tombak es ini tidak kalah kuatnya dengan tombak yang terbuat dari baja. Setelah ditembak, kelelawar jatuh dari udara, mengeluarkan suara melolong yang tajam dan menyedihkan dari mulutnya. Sayangnya jumlah kelelawar terlalu banyak, dan ratusan senjata es sangat menyedihkan jika dibandingkan, jadi tidak menimbulkan banyak masalah sama sekali. Kelelawar itu semakin mendekat, membuat mereka kewalahan. Murfiski dan yang lainnya mengepalkan senjata mereka, terlihat sangat gugup. "Hancurkan untukku." Ye Bufan melambaikan tangannya setelah mengatakan ini, dan melihat bila angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke sekeliling. Cara terbaik untuk menangani serangan dalam situasi ini secara alami adalah bila angin, tetapi di masa depan, level budidaya hanya akan berada pada level Grandmaster.
Bila angin yang digunakan tidak cukup kuat untuk membunuh kelelawar ini, jadi saya akan memilih kekuatan serangan yang relatif kuat. Tapi Ye Bufan berbeda. Teknik bila angin yang dia gunakan sangat kuat, seperti pisau baja yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu. Dalam sekejap, kelelawar di atas kepalanya berubah menjadi semburan kabut darah dan jatuh ke udara, yang terlihat sedikit membuat jantung berdebar-debar. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam markas bawah tanah, Fiera, Lampard dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan senjata modern pun tidak sekuat itu, bukan? Mengapa begitu banyak kelelawar yang dipotong-potong hanya dengan lambaian tangannya? Ye Bufan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia melepaskan bila angin beberapa kali berturut-turut, membunuh semua kelelawar yang tersisa, dan langit menjadi cerah kembali. Ada lapisan tambahan daging cincang berwarna merah darah di tanah, seolah-olah ditutupi karpet merah tua, yang membuat orang merasa sedikit gugup. Bau darah yang kental di udara membuat perut orang mual. Dokter Ye, untungnya Anda ada di sini. Fei Li memegang lengan Ye Bufan dengan satu tangan dan menepuk dadanya yang tinggi dengan tangan lainnya. Oke, ayo lanjutkan. Setelah menyingkirkan kelelawar ini, semua orang terus bergerak menuju gunung. Lampard menjilat bibirnya yang kering dan memandang Fiera. Bos, apa yang harus kita lakukan? Harga, blokir mereka dan kirimi saya serangan gelombang kedua. Kata Fiera dengan gigi terkatup. Dia telah bekerja keras di sini selama bertahun-tahun, dan dia akan segera berhasil, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rencananya. Saya tahu, bos. Lampard setuju, mengambil walkie-talkie di sebelahnya dan berteriak, bersiaplah untuk saya, gelombang serangan kedua akan dimulai. Ye Bufan memimpin semua orang maju, mengetahui bahwa pertempuran ini belum berakhir namun, semuanya mereka semua berkonsentrasi, selalu memperhatikan perubahan di sekitar mereka. Tiba-tiba dia berhenti, dan Fei Li langsung bertanya dengan gugup, Dokter Ye, ada apa? Apa yang terjadi? Bab 1303, Tim Kekuatan Super. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Nowitzki dan yang lainnya sudah menyadari perbedaannya. Ular, lihat, ada banyak sekali ular. Semua orang melihat ke depan dan melihat ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah, meluncur ke arah ini. Ular berbisa ini, ada yang besar dan kecil, putih dan hitam, hadir dalam berbagai macam warna yang membuat kulit kepala manusia mati rasa. Ah, Fei Li paling takut dengan reptil bertulang rawan ini. Saat dia melihat begitu banyak ular berbisa, dia berteriak dan melompat ke pelukan Ye Bufan. Dua lengan putih memeluk lehernya, dan kaki panjangnya melingkari pinggangnya, tidak berani melepaskannya. Mungkin dengan cara ini, dadanya yang menjulang tinggi ditempatkan tepat di bawah mata Ye Bufan, dan jurang tak berdasar di dalamnya bahkan bisa dilihat dari kerahnya. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Apa ini? Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memegang Fei Li dengan kedua tangannya, membalikkannya ke belakang, dan menggendongnya di punggungnya. Bos, ambil tindakan. Tidak ada orang lain yang bisa menangani masalah ini kecuali Anda. Kata Nowitzki dengan senyum masam di wajahnya. Dia selalu sombong di masa lalu, tapi sekarang dia tidak bisa sombong sama sekali. Ada begitu banyak ular berbisa yang bahkan dia tidak bisa bunuh. Teruslah mencari, jangan khawatir. Ye Bufan tampak tenang dan melambaikan tangannya untuk menggunakan Frozen Thousand Miles. Ular berbisa itu awalnya memperlihatkan taring dan cakarnya, mencoba melahap mangsa di depannya dengan momentum yang besar, namun dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi patung es. Di depan layar lebar, bola mata Fiera hampir lepas dari rongganya. Belum lama ini, ketika Carlos mengatakan bahwa Ye Bufan sulit untuk dihadapi, dia masih sedikit tidak yakin, tetapi sekarang dia benar-benar yakin. Mampu mengendalikan alam dan membekukannya saat dibekukan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa, bukan? Entah itu kelelawar atau ular berbisa saat ini, semuanya adalah hasil budidaya area 51 yang cermat dalam waktu yang lama. Sekarang mereka hancur total di tangan pihak lain dalam sekejap mata, yang membuatnya merasa patah hati. Sialan Ye Bufan. Fiera meninju meja dengan keras dan berteriak dengan marah, mereka harus dihentikan. Mereka tidak boleh diizinkan mencapai pangkalan.
Kirimkan saya tim negara adidaya secepatnya. Lanpat berkata dengan ragu-ragu, Bos, apakah ini mungkin? Tim negara adidaya adalah kartu truf terakhir kita. Bagaimana jika? Sial bagaimana jika? Perpaduan perfect nomor 1 adalah yang paling penting, dan seluruh tim negara adidaya tidak bisa membandingkannya orang masuk, Anda dan saya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Saya tahu, Bos. Lampard menyetujui dan mengeluarkan perintah penyerangan untuk ketiga kalinya. Ye Bufan dan yang lainnya berjalan semakin cepat, dan tak lama kemudian mereka berada kurang dari 1 mil jauhnya dari puncak gunung. Saat ini, lebih dari selusin orang bergegas dan mengepung mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dan kuat dengan kepala botak dan tidak memiliki rambut. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Orang-orang di belakangnya tinggi dan pendek, dengan bentuk berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua terlihat cukup sombong. Ye Bufan mengamati orang-orang ini dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa tubuh mereka persis sama dengan orang biasa, tanpa perbedaan apapun, tetapi ada aura berbahaya pada diri mereka. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk mati? Sebelum Ye Bufan sempat bergerak, Nowitzki melangkah maju. Sebagai master tingkat surga, dia sangat frustrasi selama ini. Baik menghadapi semut, tikus, atau ular, dia tidak berguna. Menurutnya, sudah saatnya dia menunjukkan kekuatannya. Bunuh dia. Pria botak di kepala itu tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya, dan seorang pria pendek bergegas dari belakang. Pria ini terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Wajahnya merah, rambutnya merah, dan auranya membara. Mati. Pria itu mendatangi Nowitzki dan tanpa menggunakan gerakan apapun, nyala api besar menyembur keluar, yang bahkan lebih ganas daripada penyembur api. Brengsek. Nowitzki benar-benar lengah. Melihat kobaran api datang, dia menggerakkan kakinya untuk menghindarinya. Namun suatu saat, rumput di bawah kakinya tumbuh subur dan menjerat kakinya. Sudah terlambat untuk dua serangan mengapit, jadi dia hanya bisa menggunakan energi pelindung tubuh secara ekstrim untuk memblokir api. Dengan budidaya tirani, meskipun dia tidak terluka, dia tetap dipermalukan. Kapten, biarkan aku membantumu. Teriak Cole dan bergegas membawa AK-47 di tangannya. Namun sebelum dia sempat menarik pelatuknya, seorang pria jangkung di seberang melambai, dan pistol di tangannya justru mengenai tangan lawan. Ini. Cole terkejut dan mengeluarkan belati dari pinggangnya, tetapi pihak lain melambai lagi, dan belati itu terbang lagi dengan daya isap yang besar. Baru kemudian dia menyadari bahwa kemampuan khusus orang ini adalah mengendalikan logam. Di saat yang sama, seorang pria pendek gemuk di sisi lain juga melancarkan serangan. Saat dia melambaikan tangannya, bebatuan di sekitarnya tiba-tiba terbang dan mengenai Ye Bufan dan yang lainnya. Di saat yang sama, orang-orang yang tersisa juga melancarkan serangan. Orang-orang ini memiliki kemampuan khusus masing-masing. Ada yang bisa mengendalikan tumbuhan, ada yang bisa mengendalikan gunung dan batu, dan ada yang bisa mengendalikan air dan api. Sesaat, Nowitzki dan yang lainnya lengah dan langsung diremukkan hingga tewas oleh lawan. Melihat adegan tersebut, Vieira dan Lampard di depan layar lebar sama-sama menghela nafas panjang. Dari konfrontasi hingga saat ini, pihak mereka akhirnya mendapat sedikit keuntungan. Orang China, pergilah ke neraka. Seperti kata pepatah, tentara melawan tentara, melawan jenderal, pria botak mengira dia adalah pemimpin tim supernatural, jadi dia secara alami membidik Ye Bufan. Dia mengulurkan tangannya, dan busur listrik sepanjang 1 kaki muncul di telapak tangannya, yang setebal sumpit. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan busur listrik melaju ke arah Ye Bufan dengan suara berderak. Usai mengambil tindakan, pria botak itu tampak bangga. Mengontrol listrik adalah keahlian khususnya, dan dia juga yang terbaik di tim negara adidaya. Beraninya kamu memamerkan ini. Ye Bufan hampir terhibur oleh orang ini. Dia melepaskan busur listrik ini dari kepalanya yang botak. Nak, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya mengendalikan guntur dan kilat. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah bola berisi cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya. Petir yang dilepaskan oleh kepala botak itu segera tertarik,
dan diserap oleh manik petir dalam sekejap mata. Apakah kamu ingin bermain dengan guntur dan kilat? Kalau begitu aku akan memberimu satu. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan busur listrik setebal lengan orang dewasa tiba-tiba muncul di udara dan menyerang pria botak itu dengan memekakkan telinga. Guru. Pria botak itu siap menangis. Dibandingkan dengan guntur dan kilat di atas kepalanya, benda yang baru saja dia buat tidak ada bandingannya bahkan dengan seorang anak kecil. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tapi sayangnya sudah terlambat karena busur listrik besar menyambar dari langit. Gemuruh. Guntur yang memekakkan telinga melintas, dan pria botak itu menghilang dari tempatnya, dan tiba-tiba disambar petir hingga menjadi kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Fiera tercengang. Setelah Lampard kaget, ia langsung memberi perintah kepada tim adidaya melalui intercom, selebihnya jangan khawatir, bunuh orang China itu dulu. Siapapun yang berhasil akan segera bebas dan akan diberikan hadiah sebesar 100 juta dolar AS. Bab 1304, hancurkan dengan satu pedang. Seperti kata pepatah, pasti ada orang-orang pemberani yang mendapat imbalan besar. Semua anggota tim supernatural ini dilatih di pangkalan. Impian terbesar mereka adalah pergi dari sini dan menikmati dunia sekuler yang penuh warna. Pada saat ini, dengan izin Lampard, orang-orang ini segera melancarkan serangan mereka dan melancarkan pengepungan gila-gilaan terhadap Ye Bufan. Pria kecil gemuk itu mengulurkan tangannya, dan sebuah batu besar seberat 4 atau 5 ton terbang ke udara dan menuju ke arah Ye Bufan. Tetapi pada saat ini, petir setebal lengan lainnya menghantam kepalanya, langsung membelah batu besar itu menjadi bubuk dan mengubah pria gemuk itu menjadi ketiadaan. Pria kecil itu memanfaatkan kesempatan ini, membuka mulutnya, dan nyala api yang mengerikan menyembur keluar, mencoba mengambil kesempatan untuk mengubah lawannya menjadi abu. Apakah kamu bermain api? Kamu masih jauh. Api melonjak di mata Ye Bufan, dan mata api langsung diluncurkan. Kedua nyala api yang menyembur menyapu api yang disemprotkan oleh pria kecil itu, dan kemudian membakarnya kembali. Raungan menyedihkan pria kecil itu hanya berhenti di tengah jalan sebelum dia dibakar menjadi abu oleh mata Li Huo. Ada juga seorang pria kulit hitam bertubuh besar yang hendak melepaskan teknik esnya. Tapi begitu dia mendapat ide ini, dia dibekukan menjadi kristal es besar oleh Ye Bufan. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Meskipun selusin anggota tim negara adidaya menunjukkan bakat mereka, mereka tidak dapat menyakiti Ye Bufan. Sialan, timku dengan kekuatan spesial. Melihat belasan orang terbunuh dan terluka dalam sekejap, Lampard merasa patah hati dan berdarah. Ye Bufan memecahkan tim negara adidaya dan terus bergerak maju bersama Fei Li dan yang lainnya, langsung menuju ke puncak gunung. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita sama sekali tidak punya siapa-siapa. Lampard memandang Fiera dengan cemas. Meskipun masih ada beberapa tentara di pangkalan bawah tanah, mereka hanyalah orang biasa. Ketika orang pergi ke sana, mereka mati begitu saja. Tutup pintunya dengan cepat. Jauhkan mereka. Selama perpaduan perfect nomor 1 selesai, orang-orang ini akan dibunuh. Pada titik ini, Fiera hanya bisa menaruh semua harapannya pada perfect no. 1. Untungnya, markas ini adalah bangunan khusus dengan pertahanan yang sangat kuat selama gerbangnya ditutup, bahkan pasukan reguler pun tidak akan bisa menyerangnya untuk sementara waktu. Setelah menerima perintah, Lampard segera meminta orang-orang untuk mengaktifkan fasilitas tertutup di pangkalan, dan melihat pintu besi berat tergantung, menutup seluruh gua. Pintu tertutup, dan kedua Fiera perlahan menghela nafas lega. Ye Bufan dan yang lainnya terus bergerak maju dan segera sampai di kaki gunung. Sesampainya di dalam gua, mereka sedikit tercengang saat melihat ke arah pintu besi yang terbuat dari paduan tersebut. Fei Li berkata, apa yang terjadi? Kenapa ada seseorang yang membangun pintu gua di sini? Ye Bufan melihat segala sesuatu di depannya dan tiba-tiba menyadari, tidak heran orang-orang di area 51 terus berperang melawannya, ternyata bahwa markas rahasia mereka kebetulan dibangun di atasnya. Lokasi yang Anda cari. Itu benar-benar sebuah takdir. Meskipun saya tidak mendapatkan informasi tentang markas rahasia, saya berakhir di sini secara tidak sengaja.
Tampaknya kehendak Tuhan adalah membiarkan dia menghancurkan basis jahat ini. Dia berkata, jika tebakanku benar, ini adalah markas rahasia area 51. Apakah ada kebetulan seperti itu? Feili menatap masa depan dengan kaget. Nona masa depan, apakah Anda yakin tongkat emas ada di sini? Petik 2. Masa depan mengangguk, ya, saya sudah merasakan nafas benda suci itu ada di dalam gua ini. Pada saat ini, Nowitzki datang ke gua dan dengan hati-hati memeriksa pintu paduan, lalu berkata, "Bos, semuanya baik-baik saja agak merepotkan. Saya baru saja membaca pendahuluan tentang pintu jenis ini, menggunakan teknologi tercanggih dan terbuat dari lebih dari selusin jenis paduan. Menghadapi pintu seperti ini, apalagi manusia, bahkan bola meriam biasa pun tidak bisa membukanya. Jika pihak lain tidak membuka pintunya, akan sangat sulit untuk masuk dari luar. Di dalam gua, Fiera bisa melihat segala sesuatu yang ada di pintu masuk gua dengan jelas, bahkan bisa mendengar percakapan beberapa orang dengan jelas. Memikirkan tentang kekuatan pertahanan markas ini, saya merasa cukup percaya diri." Dia menoleh untuk melihat Lampard di sebelahnya, apa yang terjadi di laboratorium. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Perfect 1 untuk sepenuhnya terintegrasi dengan chip? "Bos, saya baru saja bertanya, fusi akan selesai sepenuhnya dalam 10 menit. 10 menit. Setelah mendengar jawaban ini, Fiera tersenyum. Menurutnya, dalam waktu 10 menit lawan tidak mungkin bisa menembus pertahanannya. Setelah 10 menit berlalu, Perfect nomor 1 telah membentuk kekuatan tempur, yang merupakan waktu kematian orang-orang di hadapannya. Di pintu masuk gua, Feili berkata dengan penuh semangat, "Ya, Dr. Ye, bagaimana kita bisa masuk? Kita tidak bisa terus menjaga pintu masuk gua sepanjang waktu. Kan, secara umum, pangkalan rahasia seperti ini sudah cukup persediaan untuk disimpan. Saya khawatir akan memakan waktu 1 tahun. Tidak ada masalah selama 2 tahun, tapi mereka pasti tidak bisa menundanya selamanya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kalian semua mundur." Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta semua orang mundur 100 meter. Dia datang ke pintu, mula-mula melihat ke pintu paduan, lalu tiba-tiba meninjunya. Seringai menghina muncul di sudut mulut Lampard, "Apakah orang ini gila? Apakah menurutmu tinju bisa membuka pintu kita?" Meski kekuatan yang ditunjukkan lawan sebelumnya terlalu luar biasa, dia tidak percaya lawan bisa membuka pintu-pintu dengan tinju. Pintu paduan berteknologi tinggi ini tidak dapat dipatahkan oleh peluru artileri. Tapi saat dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang keras, dan seluruh markas bawah tanah tampak bergetar. Kekuatan pukulan Ye Bufan terlalu besar. Meskipun dia tidak menerobos pintu, itu meninggalkan bekas pukulan yang dalam di pintu paduan. Nowitzki melihatnya dan diam-diam tersentak. "Bos, kamu terlalu kuat, bukan? Jika kamu terus seperti ini, dengan 180 pukulan, mungkin kamu benar-benar bisa mendobrak pintu ini." Terkejut dan melompat dari kursinya. Apakah orang ini masih manusia? Ini adalah pintu paduan yang tidak bisa dihancurkan oleh bola meriam. Bagaimana dia bisa menghancurkannya hingga menjadi seperti ini? Sejak pemuda ini muncul, dia terkejut lagi dan lagi. Lampard juga terkejut. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Bos, itu tidak masalah. Bahkan jika orang ini memiliki beberapa keterampilan, dia tidak dapat mendobrak pintu dalam 10 menit." Fiera berkata, "Itu benar, tetap saja. Jika Anda bisa bertahan sebentar, Perfect nomor 1 akan dirilis dalam beberapa menit." Pintu ini memang menarik. Ye Bufan melihat ke pintu paduan dan tersenyum, tapi tidak meninju lagi mengulurkan tangan emas. Pedang panjang muncul di telapak tangannya, dan itu adalah gigi naga. "Lihat aku mematahkannya dengan 1 pukulan." Dia mundur 2 langkah. Di bawah infus Zenki, gigi naga itu tiba-tiba membengkak, dan cahaya pedang itu berubah menjadi pedang emas yang panjangnya 3 atau 4 kaki. Apa ini? Melihat gigi naga di tangan Ye Bufan, Fiera dan Lampard tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun mereka tidak memahami metode para pembudidaya, pisau panjang ini telah memberi mereka manfaat yang luar biasa rasa ancaman. Potong. Dengan raungan keras,
Ye Bufan memegang pedang di kedua tangannya dan menebas pintu paduan di depannya dengan gigi naganya. Boom! Dengan suara yang menggemparkan bumi, pintu paduan, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan bahkan dengan bola meriam, secara paksa dipecah menjadi beberapa bagian oleh gigi naga, dan pintu gua terbuka lebar. Bab 1305 penggabungan berhasil. Orang-orang di dekatnya tercengang. Kekuatan pisau ini begitu menakjubkan. Pada saat itu, mereka seolah merasakan seluruh gunung bergetar. Terutama Nowitzki, yang bola matanya kaget hampir melotot keluar dari rongganya. Dia mengetahui kekuatan pintu paduan ini dengan sangat baik. Itu cukup kuat untuk bertahan melawan bola meriam, tapi sekarang pintu itu terbelah menjadi beberapa bagian dengan pisau. Wajah gadis masa depan di sebelahnya juga penuh dengan keterkejutan. Sebagai seorang ahli sihir, dia tahu betul betapa sulitnya berlatih kultivasi ganda. Tetapi pria di depannya masih sangat muda. Dia tidak hanya telah mencapai tingkat suci di bidang sihir, dia juga sangat kuat dalam kultivasi, yang benar-benar tidak dapat dipercaya olehnya. Setelah semua orang terkejut, asap dan debu di pintu masuk gua perlahan-lahan menyebar. Ye Bufan baru saja hendak membawa semua orang masuk ketika tiba-tiba beberapa orang muncul di depan pintu gua, termasuk Fiera, Lampard, dan lainnya. Serangan pedang Ye Bufan barusan benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pintu paduan, yang dikatakan tak terkalahkan dalam pertahanan, akan terbuka setelah hanya bertahan 1 atau 2 menit. Sekarang masih ada sedikit waktu sebelum Perfect nomor 1 mengintegrasikan chip sepenuhnya. Dalam keputusasaan, mereka hanya dapat mengambil inisiatif untuk berdiri, dengan tujuan melakukan yang terbaik untuk menunda waktu. Siapa kamu? Setelah melihat seseorang keluar, Nowitzki melangkah maju dan bertanya dengan nada membunuh. Semuanya, tolong jangan salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Ye. Wajah tua Fiera tersenyum seperti bunga krisan, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya dan sikap yang sangat hormat. Kemudian dia mendatangi Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda kali ini. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda dan juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda atas nama seluruh pangkalan rahasia. Menyerah. Ye Bufan sedikit terkejut, melihat pria di depannya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siapa kamu? Perkenalkan dirimu. Aku Fiera, orang umum yang bertanggung jawab di sini. Ye Bufan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu bertanggung jawab atas serangan sebelumnya? Pada saat itu Tuan Ye, saya telah menyinggung Anda, dan sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Anda, dan saya hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya. Sikap Fiera sangat tulus. Menyelamatkan hidupmu. Kamu telah menciptakan begitu banyak monster di tempat ini dan melukai begitu banyak orang yang tidak bersalah. Orang sepertimu yang telah melakukan kejahatan keji seperti itu tidak punya alasan untuk hidup. Ye Bufan telah melihat bahwa Fiera tidak punya alasan untuk hidup. Kelihatannya sangat sederhana di permukaan, tapi itu tidak masalah. Selama kamu membunuhnya dengan satu pedang, semua plotnya akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, dan dia siap membunuh pria di depannya dengan satu serangan. Tuan Ye, selamatkan hidupmu. Fiera menjadi pucat karena ketakutan. Aku berdiri untuk menunda waktu, tapi tidak ada gunanya jika aku mempertaruhkan nyawaku sendiri. Dia segera berteriak, Tuan Ye, saya tahu rahasia besar tentang Anda. Selama Anda mengampuni saya dapat memberitahu Anda rahasianya. Tentang saya, rahasia apa lagi? Petik 2. Tuan Ye, ini adalah pangkalan rahasia area 51, tetapi secara langsung berada di bawah yurisdiksi Carlos. Ye, Bufan bertanya, Carlos, apakah Anda berbicara tentang Carlos dari Departemen Khusus Negara M? Sudah lama berada di sana. Saya mendapat berita tentang Carlos, tapi saya tidak menyangka itu ada hubungannya dengan area 51. Fiera berkata, ya, itu dia. Saya bawahan langsungnya dan tahu bahwa Carlos punya rencana untuk berurusan dengan Anda. Katakan padaku, jika informasi Anda berharga, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Anda. Ye Bufan memang sedikit penasaran.
Dia pertama-tama menghancurkan tim X, dan kemudian menghancurkan pangkalan rahasia di Afrika. Biasanya, lelaki tua Carlos ini tergila-gila pada balas dendam pada dirinya sendiri, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan tidak ada gerakan. Ini Tuan Ye, dia memintaku menjadi kembaran persis sepertimu, lalu membunuhmu, dan menggunakan kembaran itu untuk menggantikanmu di paviliun Suanyuan. Dalam pandangan Fiera, selama dia cukup menunda, Ye Bufan ditakdirkan mati, jadi dia tidak banyak bersembunyi dan langsung membeberkan rencana Carlos. Untuk mengulur lebih banyak waktu, dia sengaja memperlambat kecepatan bicaranya, dan saat dia selesai berbicara, hampir 5 menit telah berlalu. Saya tidak menyangka pria Carlos punya rencana untuk membuat versi palsu dari dirinya. Ini benar-benar tidak terduga. Ye Bufan bertanya, bagaimana rencanamu? Pada tahap apa? Pada saat ini, tiba-tiba ada getaran di dalam gua. Fiera dan Lampard sangat gembira. Mereka akhirnya berhasil. Senyuman aneh muncul di wajah Fiera, bagaimana? Kamu bisa segera melihatnya. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah gua, perfect nomor 1, keluar. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Ye Bufan keluar dari gua. Meski pakaiannya agak berbeda, penampilan, tingkah laku, bahkan postur berjalan mereka sama persis. Meski sudah siap mental, Ye Bufan tetap kaget karena benar-benar merasakan tekanan kuat dari si palsu di hadapannya. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa meskipun tidak ada energi nyata yang mengalir di tubuh pihak lain, terdapat suasana yang sangat berbahaya. Hahaha, Ye, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan padamu. Fiera tersenyum sangat arogan, ekspresinya penuh kebanggaan. Orang Tionghoa bodoh, menurutmu apakah Fiera yang mulia akan tunduk padamu? Alasan kenapa aku melakukan itu barusan adalah untuk mengulur waktu, karena perfect nomor 1 milikku belum menyelesaikan fusi. Sekarang, aku sudah berhasil. Bisa membunuhmu kapan saja. Tak seorang pun di antara kalian akan selamat hari ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Ye Bufan di Tiongkok. Hanya akan ada sempurna nomor 1 yang diciptakan olehku. Benar, kalian hanya menunggu kematian, kata Lampard. Bah, kamu tidak tahu malu. Menurutmu siapa bosku? Itu benar. Nowitzki dan yang lainnya segera berdiri dan membenci dua orang di depan mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun mereka membuat penampilan palsu, cyborg yang identik tidak akan ada gunanya. Karena Ye Bufan terlalu kuat, kekuatan semacam ini tidak bisa ditiru sama sekali. Tidak hanya mereka, masa depan dan Feili di belakang mereka juga berpikiran demikian, percaya bahwa teknologi dapat menciptakan tubuh fisik tetapi tidak kekuatan. Ketidaktahuan, kamu sangat bodoh, sekarang coba kamu lihat betapa kuatnya teknologi yang kami kendalikan, itu benar-benar dapat menggantikan apa yang disebut budidaya seni bela diri. Fiera melambaikan tangannya ke perfect nomor 1 di belakangnya, ayo tunjukkan ini orang-orang bodoh betapa kuatnya Anda. Ya, Tuan, sempurna nomor 1 setuju dan berjalan menuju kerumunan. Sebagai manusia biokimia, ia sepenuhnya dikendalikan oleh chip, tanpa omong kosong apapun. Segera setelah ia bergerak, udara di sekitarnya mengeluarkan jeritan yang tajam, dan tekanan yang kuat memenuhi udara. Ruangan itu sepertinya kewalahan dan dalam bahaya runtuh kapan saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Nowitzki dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Bab 1306 Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Ye Bufan juga kaget, dia benar-benar merasakan kekuatan prajurit suci dari yang palsu di depannya. Secara umum, biokimia manusia seharusnya tidak dapat mencapai tingkat ini. Jika kekuatannya terlalu kuat, tubuh fisik tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut, dan akan sulit mencapai keseimbangan antara keduanya. Tapi sekarang fakta ada di hadapannya, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Dia juga meninju tanpa ceroboh sama sekali dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terjadi ledakan keras, dan gelombang besar udara tiba-tiba menyapu, mengejutkan para penonton untuk mundur. Untungnya, orang-orang ini telah bersiap sebelumnya, berada jauh dari tempat mereka bertempur, dan tidak terluka. Orang yang paling terkejut adalah Ye Bufan,
dia baru saja melayangkan pukulan dan terlempar sejauh puluhan meter. Darah di dadanya mendidih, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Di sisi perfect nomor 1, kakinya tertancap di tanah seolah-olah dipaku, tanpa perubahan apapun. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Menurut penilaian Ye Bufan, kekuatan perfect nomor 1 di depannya sebanding dengan Martial Saint Dzogchen yang sedang menyempurnakan tubuhnya tahu bagaimana menggunakan gerakan dan teknik bertarung. Dia akan sangat menderita kali ini. Bagaimana kabarmu, orang China? Tahukah kamu betapa kuatnya teknologi tinggi kita sekarang? Melihat keunggulan absolut dari Perfect No. 1, Vieira tertawa dengan arogan, dan depresi sebelumnya pun hilang. Perfect nomor 1 sama persis dengan penampilan Ye Bufan, namun ia memiliki ekspresi dingin dari awal hingga akhir, tanpa banyak ekspresi. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Meskipun agak aneh menyerang seseorang yang persis sama dengan dirinya, Ye Bufan tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk berhati lembut. Dia harus menyingkirkan orang ini, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dengan penampilan yang sama persis dengan miliknya, ditambah dengan kekuatan yang begitu besar, bisa dibayangkan bahayanya jika rencana Carlos berhasil. Mata Li Huo, karena tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi dari miliknya, dia hanya bisa menggunakan sihir untuk memperbaiki kerugiannya. Setelah Ye Bufan meraung, api di pupilnya melonjak, dan dua garis api yang menyilaukan tiba-tiba melesat, dengan cepat mengelilingi perfect nomor 1. Bos, kerja bagus. Nowitzki dan yang lainnya bersorak. Mereka telah melihat kekuatan mata api sebelumnya, membakar semut-semut yang sulit itu menjadi sia-sia. Namun di tengah-tengah berteriak, mereka tertegun dan tidak bisa bersuara lagi. Karena mereka menemukan bahwa perfect nomor 1 hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan semua api yang ditembakkan oleh mata Li Huo padam tanpa menimbulkan bahaya apapun. Ye Bufan terkejut lagi. Terbuat dari bahan apa orang ini? Bahkan tidak dapat melukai mata Li Huo. Karena kamu tidak takut api, mari jadikan kamu kuat di es dan salju. Dibeku selama ribuan mil. Setelah teriakan keras lainnya, perfect nomor 1 dibekukan menjadi kristal es besar. Dengan tingkat budidaya Ye Bufan saat ini, bongkahan es raksasa itu memiliki berat lebih dari 10 ton ketika digunakan dengan seluruh kekuatannya, menyegel perfect nomor 1 di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Fei Li akhirnya menghela nafas lega. Nowitzki berteriak, akhirnya kita berhasil memecahkan monster ini. Vieira tertawa, tanpa rasa gugup sama sekali. Kalian terlalu meremehkan produk saya. Jika bisa diselesaikan dengan begitu mudah, bagaimana bisa kalian begitu malu menjadi Perfect No. 1. Begitu dia selesai berbicara, terdengar bunyi klik, dan kristal es besar itu terguncang menjadi bubuk es di seluruh langit. Kemudian perfect nomor 1 keluar dengan utuh. Ini, Ye Bufan sedikit terdiam. Orang ini terlalu kuat. Dia tidak takut dengan api dan suhu rendah. Di saat yang sama, semangat juang yang kuat muncul di hatinya. Biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda. Teknik bilah angin. Sebuah topan besar muncul di telapak tangannya, dan kemudian meledak, berubah menjadi bilah angin di seluruh langit dan menyapu menuju perfect nomor 1. Serangan dahsyat seperti itu bisa membelah lawan menjadi bubuk besi meski terbuat dari baja. Namun yang mengejutkan adalah ketika teknik bilah angin sekuat itu jatuh pada perfect nomor 1, hanya menimbulkan suara dentang, tidak hanya tidak menimbulkan kerusakan, bahkan tidak menggores kulit. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Ye Bufan juga marah dan berteriak, guntur akan datang. Manik-manik guntur langit naik ke langit, dan guntur serta kilat besar mulai terjadi. Pukul aku. Setelah mengaum, beberapa petir setebal lengan orang dewasa jatuh dari udara, mengenai kepala Perfect No. 1. Boom, boom, boom. Semua orang menoleh dengan gugup, bertanya-tanya apakah guntur dan kilat dapat melakukan apa saja untuk mengalahkan monster ini. Bahkan Vieira dan Lampard menjadi gugup. Kekuatan Ye Bufan melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak tahu apakah pemain nomor 1 yang sempurna itu bisa menahannya. Setelah guntur, lingkungan sekitar kembali tenang. Kecuali rambutnya berdiri karena pengaruh listrik,
Perfect nomor 1 tidak mengalami kerusakan apapun di aspek lainnya. Ini, Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Dia menggunakan semua jenis metode angin, salju, guntur dan api, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada orang ini. Sialan, dia mengutuk, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, lalu muncul di belakang Perfect nomor 1, dan memukul rompi lawan dengan gerakan telapak tangan petir. Terdengar ledakan, dan telapak tangan itu mengenai Perfect nomor 1 dengan kuat di bagian belakang jantung. Semua orang baru saja melihat budidaya Ye Bufan dengan mata kepala sendiri. Bahkan pintu paduan yang terbuat dari baja halus pun dapat membuat cetakan telapak tangan. Tapi setelah memukul punggung orang ini, itu hanya membuatnya bergerak maju beberapa langkah, dan sepertinya tidak ada yang salah. Melihat adegan ini, Fiera kembali tertawa bangga. Hahaha, orang China sekarang tahu betapa dahsyatnya teknologi tinggi. Sejujurnya, Perfect 1 telah menyelesaikan 60% perkembangan otaknya, dan juga memasukkan gen tardigrada ke dalam tubuhnya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan, adalah dewa dunia ini, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk mengatasinya. Apakah itu dewa atau hantu, aku akan menghancurkannya hari ini. Hati Ye Bufan terbakar, dan gigi naga muncul di telapak tangannya, dan pedang sepanjang 3 kaki tiba-tiba mekar. Potong. Petik 2. Setelah meraung, Ryuga melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas ke arah Perfect No. 1. Menghadapi pedang yang mengejutkan itu, Perfect nomor 1 tidak bergeming. Dia mengangkat tangannya dan meninju untuk menghadapinya. Tinju itu akhirnya mengenai cahaya pedang Ryuga. Mereka bertabrakan dengan kuat. Boom, klik. Gigi naga itu mengenai tinju Perfect nomor 1, dan bilah tajamnya memotong tinjunya, tapi itu saja, tidak separah yang dibayangkan. Bagus sekali, bos, saya harus membunuh orang ini. Petik 2. Melihat adegan ini, Nowitzki dan yang lainnya sangat bersemangat. Ye Bufan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Apa itu gigi naga? Itu adalah artefak yang hebat. Serangan semacam ini hanya melukai lawan. Seberapa kuat tubuh ini? Tapi kemudian kejadian yang mengejutkan orang terjadi lagi. Dengan serangan gigi naga, itu hanya melukai lawan menetes dari tangan Perfect nomor 1, dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hampir dalam beberapa detik, lubang darah yang baru saja ditampilkan menghilang, dan tidak ada bekas luka sama sekali melebar. Tidak, orang ini benar-benar pria yang tak terkalahkan. Petik 2. Bab 1307 terluka. Fiera dan Lampard di sebelah mereka telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka telah melihat kekuatan pedang Ye Bufan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan pintu besinya dipotong-potong, tapi sekarang mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Perfect nomor 1, yang menunjukkan betapa suksesnya dia saat ini. Oke, kita hampir selesai bermain. Sekarang saatnya kamu merasakan kekuatan Perfect No. 1. Fiera berkata dan melambaikan tangannya, bunuh dia. Perfect nomor 1 sebelumnya berada dalam posisi bertahan, dan sekarang dia mendapat perintah dia dan segera melancarkan serangan terhadap Ye Bufan. Begitu kakinya bergerak, seluruh tubuhnya ditembakkan seperti bola meriam dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, tinjunya mengenai wajah lawan dengan suara tajam menembus udara. Ye Bufan terkejut. Kecepatan orang ini mungkin agak terlalu cepat. Namun ketika sosoknya baru muncul 30 meter jauhnya, Perfect nomor 1 mengikutinya seperti bayangan dan muncul di hadapannya lagi. Sial, kecepatan orang ini terlalu cepat, hampir secepat teleportasi. Yang terpenting adalah teleportasinya membutuhkan dukungan energi yang menyebalkan, dan harus ada jeda tertentu antara dua kegunaannya. Tapi pria di depanku ini mengandalkan sepenuhnya pada insting tubuh, dia tidak perlu memulihkan diri atau membutuhkan jeda waktu, dan bisa digunakan terus-menerus tanpa batas. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melambaikan gigi naga di tangannya untuk menyambutnya. Menghadapi gigi naga yang tajam, Perfect nomor 1 tidak menunjukkan niat untuk bergeming. Satu tinju mengenai pedangnya, sementara tinju lainnya mengenai dada Ye Bufan. Tinju dan bilahnya bertabrakan, dan seperti terakhir kali, meskipun berhasil menembus pertahanannya, kerusakannya tidak besar, dan sembuh kembali dalam sekejap mata.
Tapi tinjunya mengenai dada Ye Bufan, dan itu seperti palu yang berat, membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Ye Bufan memuntahkan seteguk darah. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia menerima warisan dari Istana Raja Naga. Pria di depannya benar-benar putus asa dan tidak peduli dengan serangannya sama sekali, yang membuatnya lengah. Saat ini, Perfect nomor 1 seperti mesin yang berjalan berulang-ulang, tanpa ada niat untuk berhenti. Setelah berhasil dalam satu serangan, ia segera melancarkan serangan kedua, dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Sialan, Ye Bufan mengertakkan gigi dan langsung menggunakan kartu truf terkuatnya, Pedang Jiwa. Sejak meminum pil senyuan yang dimurnikan oleh leluhur matahari terbenam, kekuatan mentalnya menjadi sangat kuat, sebanding dengan seorang biksu di alam transformasi. Ditambah dengan metode serangan spiritual unik dari Pedang Jiwa Ilahi, sangat mungkin untuk melakukan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Untuk pemenggalan kepala lintas tingkat. Namun dia segera menyadari bahwa metode ini tidak ada gunanya bagi Perfect No. 1. Lawan tidak terpengaruh sama sekali dengan menggunakan Pedang Jiwa Ilahi, dan kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang ini hanyalah manusia biokimia tanpa jiwa sama sekali dan tidak memiliki kekuatan mental, jadi metode serangan pedang jiwa tidak berpengaruh padanya. Tapi saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Perfect nomor 1 datang di depannya dan meninju dia dengan pukulan yang kuat. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa mengangkat lengan kanannya untuk menemuinya. Dengan sekali klik, pukulan itu benar-benar mematahkan lengannya menjadi dua bagian. Ye Bufan mengerang. Dia bertarung 2 kali dan terluka 2 kali. Dia tidak pernah sesedih ini sejak debutnya. Orang ini sangat kuat sehingga meskipun dia telah menggunakan semua kartunya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Kamu bermarga Ye, tunggu dan mati saja. Melihat adegan ini, Fiera sangat senang dan tertawa dengan arogan. Lari, Ye Bufan berteriak kepada Nowitzki dan yang lainnya, lalu sosok itu berlari menjauh. Jika Anda tidak bisa melawan, Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Tidak mudah untuk melarikan diri, kejar dia. Untuk menyelesaikan rencana Carlos, Fiera tentu saja tidak akan membiarkan Ye Bufan pergi dengan mudah, dan memerintahkan Perfect nomor 1 untuk mengejarnya. Kedua orang itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, keduanya sangat cepat dan menghilang dari pandangan semua orang hampir dalam sekejap mata. Nowitzki melirik Feili, Nona, apa yang harus kami lakukan? Cepat menyusul untuk melihat apakah Anda dapat membantu kami. Dokter Ye telah banyak membantu kami tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Setelah Li selesai berbicara, dia mengabaikan yang lain dan mengejar Ye Bufan ke arah dia menghilang. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Mereka tidak peduli dengan tongkat emas di masa depan, dan mereka juga mengikuti dari belakang dan berlari menuju ke arah itu. Hanya saja kecepatan mereka terlalu lambat dan mereka tidak bisa melihat bayangan kedua orang tersebut sama sekali. Lampard memandang Fiera, bos, seberapa besar kendali yang kita miliki atas Perfect No? 1. Jangan khawatir, kita memiliki jangkauan dalam radius 100 km, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari Grand Canyon of Death. Fiera tampak bangga. Kali ini dia benar-benar berhasil. Langkah selanjutnya adalah membunuh Ye Bufan dan menunggu hadiah Carlos. Di sisi Ye Bufan, dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Dia melihat sekeliling dengan kesadarannya dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengikutinya. Hanya Perfect nomor 1 yang mengikuti di belakangnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia berhenti, berbalik, tersenyum tipis, dan mengulurkan tangan untuk menyambung kembali lengannya yang patah. Perfect nomor 1 hanyalah manusia biokimia, tanpa pemikiran apapun, dan sepenuhnya bergantung pada perintah chip untuk bertindak. Pada saat ini, target yang dilihatnya berada tepat di depannya, dan dia bergegas lagi tanpa ragu-ragu. Ye Bufan menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan akhirnya muncul di belakang Perfect nomor 1. Dia tidak menggunakan metode serangan apapun kali ini. Sebaliknya, dia menyatukan tangannya dan langsung memeluk lawannya. Perfect nomor 1 hendak melawan, tetapi pada saat ini,
kedua sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di sana, di pangkalan bawah tanah, Fiera dan Lampard sedang duduk di depan layar lebar. Mata Perfect nomor 1 seperti dua kamera definisi tinggi. Semua yang dilihatnya akan tercermin di layar lebar melalui chip. Melihat Ye Bufan ditangkap, mereka berdua merasa senang dan berharap melihatnya dipenggal. Tapi kemudian orang di seberang menghilang, dan kemudian kepingan salju muncul di layar lebar, tanpa dampak apapun lagi. Ada apa? Teknisi, ada apa? Teriak Fiera tidak puas. Selain layar besar, belasan teknisi dengan panik mengoperasikan keyboard, namun lama-lama masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Seorang teknisi berusia 50-an atau 60-an datang dengan keringat di wajahnya dan berkata, "Bos, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sinyalnya hilang. Kami tidak dapat menghubungi Perfect No. 1. Kami tidak dapat menghubungi Perfect nomor 1. Bagaimana ini mungkin?" Petik 2. La menamparkan meja. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kita bisa dihubungi kapan saja selama kita berada dalam radius 100 km? Teknisi itu berkata dengan canggung, secara teori, memang demikian, tapi kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Fiera meraung marah, sampah, pasti ada yang salah. Perbaiki secepatnya. Petik 2. Teknisi itu setuju dan berlari kembali untuk sibuk. Lampard berkata dengan gugup, "Bos, apakah menurut Anda akan ada kecelakaan?" Mungkin tidak. Pertahanan nomor 1 yang sempurna sangat kuat. Bahkan jika kita kehilangan kontak, pihak lain tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Fiera, ini tidak hanya untuk Lampard, tapi juga untuk dirinya sendiri. Perfect nomor 1 dapat dikatakan sebagai mahakarya pangkalan bawah tanah ini, dan menghabiskan banyak uang dan material. Jika berhasil, masa depannya tidak terbatas. Jika gagal, Carlos tidak akan melepaskannya. Bab 1308 Pengganti yang sempurna. Feili, Fucher, dan yang lainnya mengejar mereka jauh-jauh, tetapi tidak melihat bayangan Ye Bufan, atau jejak Perfect nomor 1. Nowitzki menelan ludah dan berkata, "Nona, apakah menurut Anda bosnya akan dibunuh oleh monster itu?" Saya pikir itu tidak mungkin. Tingkat kultivasi Dr. Ye sangat tinggi. Tapi sebelum dia bisa menunggu, setelah mengatakan itu, masa depan berbalik dan berjalan kembali, langsung menuju ke arah markas rahasia area 51. Feili meraihnya dan berteriak, "Nona masa depan, kemana kamu pergi? Aku akan membunuh orang-orang sialan itu dan membalaskan dendam saudara Ye. Aku juga pergi. Bos telah menyelamatkan kita berkali-kali, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membunuh orang-orang itu untuk membalaskan dendamnya." Nowitzki jelas juga merasa bahwa Ye Bufan mati di tangan Perfect No. 1. Semua orang diliputi amarah dan bergegas membalaskan dendamnya. Semuanya berhenti. Pada saat kritis, Feili memamerkan keagungan seorang wanita muda dan memarahi semua orang yang hadir. "Siapa bilang Dr. Ye sudah mati? Jika kita pergi ke sana secara membabi buta sekarang, kita tidak hanya tidak bisa membantu, tapi kita juga bisa menyeretnya ke bawah." Fucher berkata dengan berlinang air mata, "Saya tidak percaya itu tidak masalah apa yang kamu katakan. Aku belum melihatnya sampai sekarang. Bayangan kakak Ye pasti telah dirusak oleh monster itu. Bisakah kamu menggunakan otakmu?" Feili berkata, "Aku bertanya padamu, apakah kamu adalah orang yang bertanggung jawab area 51? Apa yang akan kamu lakukan jika saudara Ye meninggal sekarang? Apa yang harus dilakukan?" Nowitzki berpikir sejenak dan berkata, "Menurut apa yang dikatakan orang tua Fiera, dia ingin Perfect nomor 1 berpura-pura menjadi saudara Ye dan bergegas ke Tiongkok. Dalam hal ini, dia harus membunuh kita dan mengirim seseorang untuk membunuh kita. Mari kita bunuh mereka bersama-sama. Jadi fakta bahwa mereka belum menyentuh kita sekarang hanya berarti bahwa Dr. Ye baik-baik saja 51 pasti akan kembali menimbulkan masalah bagi kami. Kemudian kami akan mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendamnya." Feili layak menjadi wanita tertua di keluarga Lawrence. Dia tetap tenang dalam kekacauan dan menjaga pikiran jernih di saat-saat kritis, menganalisis segala sesuatunya dengan jelas dan logis. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Nowitzki dan yang lainnya tampak bahagia,
wanita tertua benar, tampaknya bosnya baik-baik saja sekarang. Masa depan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak bersikeras untuk segera membalas dendam. Cole bertanya, Nona, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu berita di sini dan selalu siap bertarung. Jejak tekad muncul di wajah halus Feili. Jika Dr. Ye benar-benar memiliki 3 yang panjang dan 2 singkatnya, kita akan bertarung dengan area 51. Baik, Nyonya, kami akan mendengarkan Anda. Semua orang segera berkemah di tempat untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Di Aula Raja Naga, Ye Bufan sedang duduk di tengah aula. Setelah kembali ke sini, dia diberi nutrisi oleh energi spiritual dan luka di lengannya telah pulih sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Raja Naga sebelumnya, ini dia adalah dewa dan bisa mengendalikan segalanya. Di seberangnya, Perfect nomor 1 melayang dengan tenang di udara, kehilangan sinyal dari chipnya. Dia seperti patung lilin, tidak bergerak saat ini. Biarpun dia bisa melancarkan serangan, dia pasti bukan tandingannya di Istana Raja Naga. Ye Bufan berjalan mendekat dan melihatnya dengan hati-hati, dan diam-diam menamparkan bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini melakukannya tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Kemudian dia menyentuh lagi kulit Perfect nomor 1 yang keras dan elastis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana itu dibuat. Ia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tampaknya teknologi negara M benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Ye Bufan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Istana Raja Naga sebagai kartu truf. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Sungguh tidak mudah untuk diselesaikan. Tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Orang ini tampak persis seperti dia dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Jika bisa ditundukkan dan dimanfaatkan, tidak hanya akan ada penggantinya, tapi juga akan memiliki penolong yang kuat, yang tentunya akan memainkan peran penting di saat-saat kritis. Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Itu sebanding dengan kekuatan tempur tingkat Saint level Dzogchen. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa membuat orang ini mendengarkan perintah saya? Dia memindai Perfect 1 dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kesadaran spiritualnya, dan akhirnya menemukan kepingan emas di otaknya. Sepertinya ini adalah otak sementara yang dipasang di area 51, dan harus dilepas terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ye Bufan mencabut gigi naga itu lagi dan mengayunkan pisaunya ke titik Bai Hui di kepala Perfect nomor 1. Setelah gigi naga itu menembus, dia langsung merasakan perlawanan yang sangat besar. Meskipun Perfect nomor 1 dalam keadaan ditangguhkan, kekuatan pertahanannya masih ada. Untungnya, ini adalah Istana Raja Naga, dan untungnya dia memiliki artefak besar taring naga di tangannya, jika tidak, dia tidak akan mampu menembus pertahanan ini. Ye Bufan sudah bersiap. Saat gigi naga itu menembus, dia menghembuskan semburan energi dari telapak tangan kirinya dan merobohkan chip itu dengan sekejap. Pertahanan Perfect nomor 1 sangat kuat, tidak hanya pada bagian luarnya, tetapi juga pada organ dalam dan otak di dalam tubuh, walaupun rusak ringan, otomatis akan segera pulih. Oleh karena itu, operasi ini tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ketika gigi naga dicabut, otaknya sembuh dengan cepat dan kembali ke keadaan semula, kecuali chipnya dicabut. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menangkap chip yang jatuh di udara. Benda ini hanya seukuran koin 1 yuan dan memiliki berbagai komponen elektronik yang rumit di dalamnya. Teknologi sungguh luar biasa. Dia melihat chip itu dan merasa khawatir. Jika area 51 menciptakan beberapa biokimia yang lebih kuat seperti Perfect nomor 1, akan ada masalah besar. Tidak peduli berapa banyak hal yang ada, terimalah orang ini dulu. Ye Bufan memasukkan chip itu ke dalam ring penyimpanan, dan kemudian mulai memeriksa kembali tubuh Perfect nomor 1. Meskipun ini adalah orang yang dimodifikasi secara genetik, hanya gennya saja yang dimodifikasi, dan organnya sama persis dengan orang normal. Bahkan istana Niwan di otaknya masih utuh, tetapi kosong dan tidak ada kesadaran. Bagi masyarakat awam, inilah kediaman 3 jiwa dan 7 jiwa, sekaligus istana yang mendominasi ideologi masyarakat. Jika Anda ingin menggunakan modifikasi biokimia ini untuk diri Anda sendiri, Anda harus mengontrol bagian ini.
Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Bufan menyuntikkan sinar kesadaran ke Istana Niwan nomor 1 yang sempurna. Secara umum, kesadaran spiritual adalah intisari dari kekuatan spiritual manusia, yang sangat berharga bagi manusia biasa. Tetapi dia adalah seorang kultivator, dan setelah meminum pil Shenyuan, kekuatan mentalnya sangat kuat, sehingga kerusakan pada dirinya tidak akan terlalu besar jika dia memisahkan secercah kesadaran spiritual. Setelah pancaran kesadaran spiritual itu disuntikkan ke Istana Niwan, ia langsung tinggal di sini dengan jujur seolah-olah ia telah menemukan penyewa di rumah tersebut. Berhasil atau gagalnya ditentukan dalam satu kali kejadian. Jika masih tidak berhasil, maka perfect nomor 1 ini hanya bisa dianggap sebagai produk sia-sia. Memikirkan hal ini, Ye Bufan melepaskan pikiran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan kesadaran spiritual di Istana Niwan. Bangunkan aku. Setelah perintah diberikan, perfect nomor 1 yang semula melayang di udara, segera membuka matanya, lalu menggerakkan tubuhnya dan berdiri di tengah aula. Selesai. Pada saat ini, Ye Bufan telah sepenuhnya mengendalikan tubuh pihak lain. Dengan kata lain, perfect nomor 1 sekarang menjadi tiruannya, dan dapat membuat pihak lain melakukan apa saja selama masih dalam kendali, jangkauan pemikiran spiritualnya. Ayo, tersenyumlah untukku. Setelah perintah lain diberikan, perfect nomor 1 di seberangnya tersenyum sedikit, sama menawannya dengan senyuman Ye Bufan yang biasa. Sempurna. Ini sangat sempurna. Ini adalah pengganti yang sempurna. Bab 1309 Kamu Erlang. Ye Bufan sangat bersemangat. Memiliki pengganti yang kuat pasti akan memainkan peran yang tidak terduga di saat-saat kritis. Ini adalah hadiah terbesar untuk datang ke Grand Canyon of Death. Karena dia adalah penggantinya, dia seharusnya memiliki nama. Perfect nomor 1 sebelumnya terlalu sederhana dan tidak terlihat seperti nama orang normal. Apa namanya? Disebut Lao Er, nama ini lebih bersahaja dan mudah menimbulkan ambiguitas. Panggil aku saudara kedua, tampaknya juga tidak terlalu bagus. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak saya. Sebut saja dia Ye Erlang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu pihak lain, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Ye Erlang. Melihat pemain pengganti di depannya, dia teringat sesuatu lagi, dan sambil berpikir, dia mengeluarkan Ye Tian dari ring. Meskipun pihak lain hanyalah boneka mayat, di matanya dia adalah saudara sekaligus sahabat, dan dia telah banyak membantunya selama ini. Hanya saja setelah dia memasuki level Martial Saint, level lawan sepertinya lebih rendah, dan ketika dia muncul di atas panggung, dia kurang emas. Sekarang tubuh Ye Tian berwarna emas, tapi sayang sekali dia masih jauh dari langkah mayat surgawi. Hanya saja saya belum pernah bertemu dengan seorang master yang mempraktikkan keterampilan gelap akhir-akhir ini. Jika tidak, dia mungkin bisa maju dengan pil lain keluarga Zurong. Dia tahu ada banyak hal yang harus dilakukan di luar, dan sekarang bukan waktunya untuk meratap. Setelah menenangkan diri, dia meninggalkan istana Raja Naga sambil berpikir dan muncul kembali di Grand Canyon of Death. Adapun Ye Erlang, dia tidak mengungkapkannya. Itu adalah rahasianya sendiri dan dia tidak ingin orang lain mengetahuinya kecuali dia terpaksa. Nona, kita sudah menunggu lama sekali, kenapa masih tidak ada gerakan sama sekali? Fei Li dan yang lainnya sedang duduk di bawah pohon besar, terlihat sedikit gelisah. Mereka telah duduk di sini selama hampir 2 atau 3 jam. Tidak ada kabar dari Ye Bufan, dan tidak ada tindakan dari area 51, yang membuatnya sangat cemas. Yang juga cemas adalah masa depan. Dia segera berdiri dan berkata, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi ke 51 untuk mencari tahu di mana mereka mendapatkan saudara Ye. Melihatnya seperti ini, Fei Li hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Oke, ayo pergi bersama. Semua orang hendak bangun ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul di depan mata mereka, dan Ye Bufan muncul di depan semua orang sambil tersenyum. Kamu akhirnya kembali. Meskipun Fei Li tenang sebelumnya, itu adalah hasil dari pengekangan yang dipaksakan. Faktanya, dia lebih mengkhawatirkan pria di depannya daripada orang lain. Melihat dia telah kembali dengan selamat, dia segera melompat dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Saat ini,
Dia tidak lagi peduli apakah ada kutukan pada dirinya, dan langsung mencium pipi pria itu dengan keras, mengungkapkan kegembiraan batinnya. Tidak banyak ekspresi di masa depan, tapi wajah mungilnya secerah senyuman, menunjukkan kegembiraan di hatinya. Bos, kamu kembali dan kamu akan membuat kami sangat cemas, kata Nowitzki dengan penuh semangat. Terima kasih, aku baik-baik saja. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan orang-orang ini, Ye Bufan bisa merasakan ketulusan mereka terhadapnya, dan dia masih sangat tersentuh. Dokter Ye, dari mana saja kamu? Dan di mana monster itu? Bagaimana orang itu mengatakan ini? Feili tiba-tiba teringat akan kengerian Perfect No. 1, dan melihat sekeliling dengan mata waspada, karena takut pria itu akan tiba-tiba muncul. Lagi, melompat keluar. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak perlu mencarinya, aku sudah membunuhnya. Dibunuh. Orang itu hanyalah monster undead. Bagaimana dia membunuhnya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang cyborg, bukan seniman bela diri sejati, dan dia masih memiliki kelemahannya. Ye Bufan tidak banyak bicara, dan langsung berkata kepada semua orang, ayo pergi dan beres, skor dengan orang-orang di area 51. Ya, mari kita selesaikan masalah dengan mereka. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan mengikuti Ye Bufan, bergegas menuju markas rahasia lagi. Ketika kami sampai di depan pintu yang rusak itu belum diperbaiki, dan belasan pria berbaju hitam dengan senjata dan amunisi sedang berjaga di sini. Berhenti, siapa kamu? Setelah melihat mereka datang, pria berkepala hitam itu hendak menghentikannya, tapi matanya kabur, lalu terdengar bunyi klik di telinganya, dan dia dengan paksa dipelintir oleh Nowitzki. Hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang yang tersisa. Sebelum mereka dapat mengangkat senjata di tangan mereka mati di bawah teknik tombak es di masa depan. Saat semua orang bergerak maju, para dewa membunuh dewa dan Buddha. Setelah menyelesaikan tim supernatural, seluruh pangkalan hanyalah orang-orang bersenjata biasa, yang tidak dapat menghentikan Nowitzki dan masa depan untuk bergabung. Di dalam markas rahasia, Fiera dan Lampard sedang duduk di depan layar lebar, mendengarkan teguran Carlos. Sialan, bagaimana kamu melakukan ini? Kamu kehilangan ahli biokimia yang begitu berharga. Carlos sangat marah sehingga dia mendirikan markas rahasia untuk melawan semua pendapat orang lain, dan akhirnya mencapai beberapa hasil, tetapi hasilnya adalah. Inilah yang terjadi. Dia awalnya mengandalkan Perfect nomor 1 untuk menekan pavilion Huaxia Xuanyuan, tetapi pavilion itu hilang segera setelah lahir. Sudah kubilang, jika aku tidak dapat menemukan Perfect nomor 1, kalian berdua akan tinggal di sana selama sisa hidupku, dan tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Carlos meludah, dan jika tidak tadi untuk video call, dia mungkin telah menyemprotkannya kedua orang tersebut ke wajah individu tersebut. Pada saat ini, ada ledakan keras dan pintu dibuka dari luar, lalu Ye Bufan masuk dari luar. Perfect nomor 1 akhirnya kembali. Fiera tampak bersemangat. Dalam alam bawah sadarnya, selama salah satu dari dua orang kembali, itu pasti Perfect nomor 1. Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu berbicara tentang monster itu? Saya sudah mengatasinya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin Perfect nomor 1 mati. Fiera tampak tidak percaya. Aku tidak menyangka orang yang kembali ternyata adalah Ye Bufan. Kamu tidak percaya, kan? Lalu lihat apa ini. Ye Bufan berkata dan menjentikkan jarinya, dan sebuah keping emas jatuh di depan Fiera. Fiera dan Lampard tercengang. Sekarang chipnya sudah dikeluarkan, itu berarti Perfect nomor 1 benar-benar sudah selesai. Tapi mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Perfect nomor 1 begitu kuat. Sialan Ye Bufan, kamu merusak perbuatan baikku lagi. Kepala Carlos yang besar dan botak meraung marah di layar lebar. Sejak dia bertemu pria Tionghoa ini, dia tidak pernah memanfaatkannya, dan setiap rencana yang sempurna pada akhirnya hancur di tangan pihak lain. Oh, bukankah ini teman lamaku Carlos? Lama tidak bertemu. Ye Bufan belum pernah melihat Carlos secara langsung, tapi dia telah melihatnya beberapa kali di layar lebar, dan melambai padanya dengan senyum main-main. Carlos berteriak dengan marah, sialan, apa yang ingin kamu lakukan?
Itulah yang harus aku tanyakan padamu, kan? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan memujaku sampai putus asa. Sampai-sampai kamu bisa menjadi cyborg sepertiku. Meskipun Carlos marah, sebagai kepala departemen khusus, dia masih memiliki beberapa otak dasar. Dia tahu bahwa kali ini rencananya benar-benar hancur. Ye Bufan, menurutku kita harus bicara. Mulai sekarang, bagaimana kalau kamu tidak membuat masalah bagiku, dan aku tidak akan membuat masalah untukmu. Pada titik ini, dia hanya ingin menjaga rahasia ini bahwa dia menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya. Bab 1310 Apakah kamu bercanda? Tidak terlalu bagus. Ye Bufan mencibir, orang tua, kamu telah berkomplot melawanku begitu lama, dan kamu bahkan memalsukanku. Sekarang rencana itu gagal, kamu berpikir untuk bernegosiasi denganku. Bagaimana bisa? Murah sekali. Rose berteriak dengan marah, ya, apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Apa yang kamu buat di pangkalan ini adalah monster, dan orang-orang marah. Apakah kamu pikir itu masih perlu ada? Beraninya kamu, Ye Bufan. Jika kamu berani menyentuh markasku, aku akan. Carlos awalnya ingin mengancam beberapa kata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, layar lebar meledak dengan keras, dan miliknya wajah berminyak besar juga meledak. Ye Bufan memandang Fiera dan Lampard di depannya, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar salah. Kali ini saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Selama Anda membiarkannya pergi. Saya bersedia memberi Anda semua properti pangkalan. Fiera benar-benar ketakutan kali ini. Dia meminta maaf terakhir kali untuk menunda waktu, dan ada nomor satu yang sempurna di belakangnya, tetapi sekarang dia punya benar-benar kehilangan semua harapan. Apakah kamu ingin mengeluarkan uang untuk membeli hidupmu? Ini bisa didiskusikan. Ye Bufan memandangnya dengan penuh minat dan berkata, katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu punya. Lihat apakah aku bisa puas dengan harga ini. Fiera berkata dengan cepat, 100 juta dolar AS. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, pangkalan yang begitu besar, hanya 100 juta dolar AS. Kalau begitu, lupakan saja. Menghabiskan 10 masa hidup, pihak lain pasti akan puas, tapi dia tidak menyangka nafsu makannya begitu besar. Pada titik ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menawar sama sekali, jadi dia segera berkata, Tuan Ye, berapa yang Anda inginkan? Anda yang menentukan harga. Petik 2. Petik 2. Ye Bufan memutar pergelangan tangannya, dan ada cahaya dingin. Gigi naga yang dia tembak ditempatkan di lehernya. Waktuku sangat berharga, dan aku hanya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika harga yang kamu tawarkan tidak bisa memuaskanku, maka ambillah uangmu dan pergilah kepada Tuhan. Fiera hampir menangis meninggalkan sejumlah modal untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak akan berani menyimpannya. Jika pihak lain tidak puas dan membunuhnya, maka tidak ada yang tersisa. 1,25 miliar, ini semua dana markas kita. Setelah mengatakan ini, dia menjadi tegang, takut pihak lain tidak puas dan memotongnya dengan pisau. Harganya lumayan. Ini menunjukkan ketulusan. Ayo transfer uangnya, kata Ye Bufan sambil mengambil kembali longnya dan menyerahkan salah satu kartu banknya. Fiera mengambil kartu bank dan bertanya dengan gemetar, Tuan Ye, apakah Anda yakin akan melepaskan saya setelah menerima uang itu? Saya selalu menepati janji saya, selama Anda memasukkan uang itu ke dalam kartu, saya pasti akan membiarkannya pergilah. Fiera sekarang tahu bahwa dia tidak memiliki syarat tawar-menawar sama sekali dan hanya bisa menaruh semua harapannya pada kredibilitas pihak lain. Dia mengeluarkan komputer mikro dan mulai mengoperasikannya dengan cepat, dan segera mentransfer semua uang di rekeningnya ke kartu bank Ye Bufan. Tuan Ye, lihat, uang telah ditransfer. Setelah operasi, Fiera menyerahkan antarmuka yang menunjukkan bahwa transfer berhasil. Tidak buruk. Ye Bufan mengangguk puas, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Katakan padaku. Petik 2. Apakah tongkat emas ada di markasmu? Untuk mencegah orang ini berbohong, Ye Bufan langsung menggunakan teknik sihir jiwa.
Tongkat emas, apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Yah, masalahku sudah selesai. Ye Bufan mengangkat mantra obsesi jiwa dan kembali ke Nowitzki. Aku selalu menepati janjiku, dan aku telah berjanji untuk melepaskannya. Adapun cara menghadapinya, kamu bisa memikirkannya, itu keluar. Nowitzki segera mengerti maksudnya dan tersenyum, saya tahu, bos. Fiera tertegun sejenak, lalu berteriak, Ye Bufan, kamu tidak menepati janjimu, apakah kamu bercanda? Merentangkan tangannya dan berkata dengan bercanda, bagaimana mungkin saya tidak menepati janji saya? Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya akan melakukan apa yang saya katakan, tetapi saya tidak mewakili orang lain. Anda membuat begitu banyak kekacauan sebelumnya dan menyerang kami begitu berkali-kali. Yang mengancam adalah nyawa setiap orang. Bukan terserah saya untuk memutuskan apakah orang lain akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Kamu, Fiera awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Nowitzki di sampingnya tidak sabar. Belum lagi berapa banyak orang yang dirugikan oleh penelitian genetik orang ini, anggap saja mantan bawahannya Kanu mati di tangan orang-orang tersebut. Dia melangkah maju dan mematahkan leher Fiera dengan sekali klik. Melihat tuannya terbunuh, Lampard gemetar ketakutan. Pria itu mengeluarkan pistol dari pinggangnya dengan lambaian tangannya dan mengarahkannya ke Ye Bufan. Kita akan mati bersama. Orang itu menarik pelatupnya dengan keras, dan sebuah peluru emas melesat keluar. Tapi di bawah tatapannya, peluru itu tiba-tiba berhenti setelah mengenai Ye Bufan, dan berhenti di udara seolah-olah terkena mantra imobilisasi. Bahkan senjata rusak seperti itu. Ingin berurusan denganku. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan lembut, dan peluru itu segera berubah arah dan melesat ke arah Lampard dengan kecepatan lebih cepat. Dengan keterkejutan dan keengganan yang tak ada habisnya, Lampard memiliki lubang darah di antara alisnya, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Setelah menyelesaikan dua pelakunya, dia menoleh ke arah Nowitzki, saya serahkan urusan pangkalan ini kepada Anda. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tidak bersalah. Kirimkan mereka semua dalam perjalanan. Awalnya, dia ingin memberikan para peneliti ilmiah ini ada cara untuk bertahan hidup, tapi saya hanya memindainya dengan kesadaran spiritual saya dan menemukan bahwa semua eksperimen langsung digunakan di pangkalan ini. Dengan kata lain, tangan setiap orang di sini penuh dengan dosa dan ternoda oleh darah banyak orang. Orang-orang ini namanya adalah peneliti ilmiah, tetapi kenyataannya mereka tidak berbeda dengan Algojo dan setan, dan oleh karena itu tidak pantas mendapatkan belas kasihan apapun. Ya, bos. Nowitzki sangat paham dengan hal semacam ini. Dia segera mengatur agar dua orang menutup pintu masuk gua, dan kemudian membawa orang-orang itu ke markas bawah tanah. Sebagai master tingkat surga, berurusan dengan orang yang tersisa itu mudah dan tanpa usaha. Setelah mereka pergi, Ye Bufan melihat ke masa depan, kamu dapat merasakan di mana tongkat emas itu berada. Karena Fiera tidak mengetahuinya, itu berarti mereka tidak menemukan tongkat emas itu. Di sana, masa depan menunjuk ke arah ujung pangkalan. Ayo pergi dan lihat. Ye Bufan membawa Fucher dan Feili ke ujung markas, tapi terhalang oleh tembok. Dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa gua itu sangat besar, hanya setengah dari seluruh dasar yang ditempati, dan masih ada jarak yang jauh di belakangnya. Dia membuat lubang besar di dinding, lalu berjalan bersama dua orang. Ada kegelapan di dalam gua, dan itu adalah kegelapan tertinggi. Dengan gugup, Feili meraih lengan Ye Bufan lagi. Tepat di depan, masa depan memimpin ke arah induksi. Ye Bufan mengeluarkan senter terang yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menerangi bagian belakang. Ketiga orang itu berjalan ke depan hampir 100 meter sebelum sampai di ujung gua. Saya bisa merasakan bahwa stafnya ada di dalam. Fucher menunjuk ke dinding gua di depannya.